Oke, sahabat-sahabat sekalian, sobat Kang Dedeng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hari ini kita kembali bertemu Kang Dedeng dan ini kita sampaikan perjalanan pulang menuju kembali ke kota Ciamis. Namun tentu kita akan mengambil jalan yang berbeda dan di jalan ini kita menemui jalur-jalur ekstrim yang insya Allah kita akan bareng-bareng bertemu dengan jalur tersebut. Dan mari kita lanjutkan perjalanan kita ya. Oke. Cuaca cukup sangat panas dan kita lewat di jalur Green Canyon ini. Namun udara cerah dan kita ada 7 tim ya. Insyaallah di sini ada Kang Haji Dedi, Kang Haji Wawan, Kang Haji Jajang, Kang Hidayat, Kang Yopi, kemudian saya sendiri dan Kang Haji Budiman. Ya, insyaallah ini ada 7 orang yang bersama-sama ikut dalam tim ini dan semua kami adalah yang sudah tidak terlalu tua tapi juga sudah tidak terlalu muda. Dan teman-teman sekalian, alhamdulillah pada acara ini kita bisa bareng-bareng melakukan touring perjalanan bersama-sama. Dan tentu saja teman-teman sekalian, ini jalur ya, jalur yang memang kita juga akan memotong kompas sehingga nanti kita akan ketemu langsung dengan jalur yang bertemu dengan jalur ke Jalan Raya Pangandaran Cijulang. Dan alhamdulillah kami semua dalam keadaan sehat sehingga perjalanan dalam keadaan baik-baik saja. Barusan kita rehat dulu sebentar di Delis Inn. Alhamdulillah ini saudara kita yang luar biasa memberikan jamuannya dan kita sangat bersyukur ya kepada Yang Maha Kuasa bahwa banyak sungguh orang baik ya yang hari ini sangat sayang kepada teman-temannya. Kita doakan ya semua selalu sehat beliau. Dan juga kita langsung lihat bahwa jalan ini adalah jalan yang tidak terlalu baik teman-teman sekalian. Dan kita akan lewat jembatan Simpai Asih. Nah, sehingga memang sebetulnya saya tidak tahu bahwa ada jalan seperti ini. Dan kita lihat nanti untuk jembatannya seperti apa. Dan ini adalah pintu ketika kita mau masuk ke jembatan Simpai Asih.
Nah, ini jembatan Simpai Asih teman-teman sekalian, ini Sungai Cijulang. Ini licin jalannya, harus hati-hati walaupun memang di sini ada penghalang kiri kanan. Sampai memang kita sendiri khawatir kalau terpeleset, dan alhamdulillah saya bisa lewat jembatan ini. Teman-teman sekalian, saya melihat dan bertemu dengan beberapa orang yang sudah biasa kayaknya di sini, bahkan sampai bawa anak sekolah. Ada ibu-ibu dengan terampilnya dia bisa menyeberang jembatan itu, ya. Jadi ternyata Allah bisa karena biasa, so more practice make you skillful in one thing, ya. Jadi dengan sering banyak latihan akhirnya kita terampil bisa melakukan sesuatu yang walaupun menurut orang lain ini sulit. Dan ini kita langsung melalui jalan beton, ya, jalan kampung, dan insya Allah nanti kita akan tembus ke jalan raya. Oke teman-teman sekalian, mari kita lanjut perjalanan kita ini, ya. Yuk. Akhirnya kita masuk ke Jalan Raya Cijulang Pangandaran dan kita akan memasuki kota Parigi, ya. Sehingga nanti kita di depan di kota Parigi kita tidak akan mengambil yang arus ke Pangandaran, tetapi kita akan lurus menempuh jalan yang ke arah daerah Cikugur, sehingga kita nanti ketemu dengan jalan yang menuju ke arah Langkah Pelancar. Dan sekarang rencana perjalanan kita akan menempuh perjalanan lewat Cikupa, ya. Kalau tadi berangkat lewat Cidolog, kalau sekarang jalurnya tidak ke sana, walaupun memang untuk beberapa jalur ada yang sama, namun sebetulnya kita akan menempuh jalur yang berbeda untuk pulangnya, dan tentu jalannya juga sangat ekstrim sehingga kita tidak ada kejenuhan ketika antara pergi dan pulang untuk menempuh perjalanan. Bagi rekan-rekan, suasana hari ini terasa sangat panas tetapi cerah, ya, dan alhamdulillah kita ini baru sampai kota Cijulangnya, dan Cijulang sudah tahu bahwa ini adalah kita semua kota Kabupaten Pangandaran, kota kabupatennya Parigi, ya, Parigi, dan ini termasuk daerah Pangandaran juga, masuknya ke Pangandaran. Dan teman-teman sekalian, alhamdulillah sepanjang perjalanan kami sangat menikmati, dan semoga saja teman-teman juga bisa menikmati liburannya untuk bersama-sama berbahagia bersama keluarga. Dan ini kita sementara ini mau makan dawogan dulu, ya, rehat di salah satu rumah teman kita setelah kita tadi makan siang, dan kita akan minum kelapa muda dulu. Kemudian kita dilanjut perjalanan, ya, untuk perjalanan berikutnya.
di perjalanan menuju ke kota Ciamis. Dan tentu saja sebelum kita perjalanan jauh, kita semua yang butuh untuk pengisian BBM, kita sangat penting untuk pengisian BBM dulu, sehingga kita betul-betul siap di perjalanan tanpa ada kendala sampai di tempat tujuan kita. Ya, saya juga ngisi Pertamax ya teman-teman sekalian untuk BBM ini, dan dihitung-hitung Pertamax saya habis berapa ya. Kalau 4 ya saya habis sekitar 4 liter 36 ya, sekitar 6 literan saya Ciamis Cijulang Kelapa Genep sampai Madasari dan balik lagi ke Ciamis, itu kurang lebih sekitar 6 literan. Itu pun masih ada sisa. Saya pakai Pertamax ya teman-teman sekalian. Oke teman-teman sekalian, kita lanjut lagi. Jalan untuk Cijulang Pangandaran, Cijulang Parigi, itu bagus ya, rata, dan bisa kita kenal dengan nyaman, dan tentu saja kita butuh kehati-hatian. Kalau jarak Cijulang Parigi sendiri kurang lebih ya di atas 10 kilo lah, lebih ya gitu. Dan apalagi sampai motor ke Legok Jawa, itu Legok Jawa ke arah Cimerak sana. Oke. Dan alhamdulillah dalam perjalanan ini kita, karena musim kemarau jadi tidak turun hujan, sehingga perjalanan cukup aman dan nyaman. Tentu saja teman-teman sekalian, sekali lagi saya mengingatkan, jangan lupa persiapan sebelum perjalanan ketika kita mau perjalanan jangka panjang ya. Oke. Nah, ini kita ada di Kota Parigi di persimpangan yang ke arah kanan ke Pangandaran, dan kita ambil yang lurus sehingga nanti kita bisa lebih cepat ke arah Cikugur ya. Ini luar biasa sekali, kiri kanan ya, adem sebetulnya. Ini suasana perkampungan teman-teman sekalian, yang kalau kita lihat dulu dan sekarang sangat jauh berbeda. Banyak perkembangan dan kemajuan. Dan saya juga baru ya dengan teman-teman ikut touring bersama-sama pada saat ini, dan baru pertama kali dengan timnya Kang Haji dan teman-teman. Ya, mudah-mudahan kita bisa terus berlanjut untuk bisa bersama-sama kita touring. Adapun kendaraan yang dikendarai ya, ada yang naik Vespa, ada yang naik NMAX ya, ada yang naik Honda, juga naik motor sport. Alhamdulillah semua kita tim berjalan dengan baik dan bisa saling mengontrol dan memonitor satu sama lain. Jalan untuk menuju ke jalur Ciamis lewat jalur Cikugur ini, sebelum Cikugur kita ambil kanan ya, ini cukup baik ya. Dan jadi bagi teman-teman yang bawa kendaraan roda 2 juga bisa bawa lewat ke sini, dan sangat aman, artinya tidak terlalu sibuk jalurnya. Namun kita bisa menikmati jalur yang cukup, saya kira bisa untuk dinikmati.
Oke teman-teman sekalian, jadi alhamdulillah semua pada hari ini fit dan sehat ya. Dan Kang Dedeng juga biasa bersama si Kukut ya, The White Pigeon, si merpati putih ya, Honda tahun 2013 Vario 125 cc. Dan alhamdulillah sudah cukup lama menemani Kang Dedeng untuk ke jalan-jalan kemana-mana ya. Dan tentu teman-teman sekalian yang harus kita perhatikan untuk perawatan motornya juga jangan lupa kalau mau jarak jauh ganti oli ya, ganti oli, cek rem, kemudian ke fan beltnya dan kanvasnya, rem depan belakang maksud Kang Dedeng, sehingga minimal safety untuk perjalanan kita di jalan tersiapkan dengan maksimal, karena kita tidak tahu medan dan jalan yang akan kita lalui seperti apa ya. Nah seperti kita ini jalan mudun ya teman-teman sekalian, kemudian nah ini jalan rata lagi dan melewati perkampungan. Oke, jadi ketika kita sudah cek kendaraan, kalau ban juga ya, itu ban teman-teman sekalian itu jangan sampai gundul ya, apalagi kalau sudah kurang dari 50%. Waduh, itu takutnya nanti ada solar atau mungkin ada licin ya, atau dari pasir, itu akan membuat kita bisa terjebak sehingga kita bisa musibah celaka ya. Nah kita sementara sampai di Selasari ya, di Selasari, dan kita semua menempatkan posisi pada kecepatan yang ya sekitar 60-70 ya, tidak terlalu kencang, karena memang kita sudah di awal-awal jangan terlalu kencang karena yang penting kita selamat dan sampai. Nah jadi ini lewat hutan jati ya, nah pohonnya pinggir kiri kanan kita, dan tentu saja di sini juga banyak pohon kelapa, pohon nyiur teman-teman sekalian. Bagaimana kita tahu bahwa zaman dulu yang namanya Cijulang, Parigi itu pusatnya kelapa atau sehingga minyak kelapa di sana. Nah ini jembatan yang kita lewati luar biasa ya, yang saya tahu, dan ini Desa Jatimulya masuknya. Itu tinggi sekali teman-teman dari atas itu, dan ngeri pas saya lihat ke bawah. Kebayang kalau kita sampai jatuh ke sana itu, ya Allah, saya bilang ini dalam banget. Nah kemudian ini kita lewat daerah di mana daerah ini seperti hutan ya, seperti hutan, tetapi kiri kanannya batu karang, sehingga saya ada punya kesimpulan, walaupun bukan ahli sejarah tapi pernah belajar sejarah, bahwa memang daerah seperti ini adalah daerah yang dulunya bisa jadi lautan ribuan tahun yang lalu, samudra, tapi karena proses alam sehingga yang tinggal batu karangnya dan air menyusut sehingga terbentuklah daratan atau pulau. Dan Kang Dedeng sih nggak menyaranin kesini sendirian ya kalau malam hari. Kalau bisa ya rame-rame lah, kalau rame-rame bawa mobil juga insya Allah itu kan tidak terlalu khawatir. Kalau sendiri khawatir ya ada apa-apa, terutama ya gangguan kendaraan dan sebagainya, kita jauh ke sana kemari ya. Suasana cukup adem ya teman-teman, adem, karena walaupun siang hari ini banyak pepohonan dan membuat kita bisa terlindungi oleh dedaunan yang ada di seputar kita. Begitu teman-teman ya. Yuk kita lanjutkan lagi dulu sementara perjalanan kita hari ini. Dan kita lewat area perhutani ya. Jadi memang
ini jalan tanpa hambatan, tapi memang kita perlu kesiapan baik dari fisik kita maupun dari kendaraan kita untuk melakukan perjalanan touring ini. Dan jalannya ini adalah jalan beton ya, jalan beton yang dibuat sedemikian rupa sehingga memang ini kalau kita selalu sering di atas jalan beton itu biasanya yang cepat rusak itu ban, teman-teman sekalian. Tapi untuk kendaraan aman, artinya beda dengan jalan aspal biasa ya. Gitu teman-teman sekalian. Dan sekarang kita sudah memiliki wilayah perkampungan ya, perkampungan yang tentu saja kalau ini sangat penduduknya ada berdiam di sini. Dan kemudian kita pun terus melaju ya teman-teman sekalian dengan kontur jalan yang kulak kelok, kadang menaik kemudian turun. Ini langkah pelancar ya. Jadi medannya di langkah pelancar itu ekstrim banget ya. Jadi kalau ini langkah pelancar tetapi jalan yang kita lalui ini memang ada istilah tanjakan sajuta ya, saking banyaknya tanjakan terus nanjak. Jadi kalau baliknya jadi pudunan ya, jadi turunan. Makanya ini tadi yang dikatakan bahwa siapkan kondisi kendaraan kita supaya kita menjadi insya Allah ada safety. Nah ini turun banget teman-teman, tapi kita disuguhi view yang luar biasa, view yang indah, sehingga kita tidak terasa dengan melarikan kecepatan kendaraan kita. Dan alhamdulillah suasana sangat begitu mendukung. Dan kita lihat di paling depan ada kendaraan 1, 2, 3 ya. Dan yang di depan saya itu Kang Haji Jajang, beliau naik NMAX, dan di belakang ada tim sweeper Kang Yopi, ini anak muda yang luar biasa dan dia menggunakan motor sport ya. Nah, kita terus jalan teman-teman sekalian dan nampak juga lalu lalang kendaraan di wilayah ini ya. Dan tentu saja semoga saja kita doakan lewat YouTube ini siapapun yang menonton, Kang Dedeng doakan semua selalu sehat ya. Tidak lupa untuk sobat-sobat Kang Dedeng juga kepada teman-teman yang dilewati wilayahnya, semoga makin sukses usahanya dan juga makin maju daerahnya. Dan jalur ini adalah jalur juga yang banyak ditempuh oleh mereka yang mau touring. Bahkan saya dengar tadi bahwa di penginapan sahabat kita yang luar biasa itu akan ada trabas ya, yang ada aktivitas hari minggunya gitu kan, sampai padat. Dan mereka juga sama lewat jalur ini kemungkinannya, toh kalaupun tidak biasanya lewat jalur-jalur yang tidak terlalu ramai begitu. Artinya mereka bisa dengan leluasa sambil menikmati alam ya, dan kita bisa ada satisfaction tersendiri. Nampak di sebelah kanan sawah yang masih menguning ya, kemudian juga pepohonan. Dan memang Kang Deng lihat di jalan ini nggak sama ya, ada yang mau panen, ada yang sudah panen. Memang lagi musimnya. Dan ada beberapa daerah yang kelihatannya kemungkinan karena terasa kemarau, airnya kelihatan sedang berkurang. Dan sampailah kita di Karangkamiri ya, Karangkamiri untuk perjalanan kita saat ini. Dan kita terus berlanjut teman-teman sekalian untuk melakukan perjalanan sampai nanti kita akan berakhir di kota Ciamis. Nah kita ambil jalur kanan dan menuju jalan Cikupa yang ini masuknya ke Banjarsari. Jalannya kurang bagus, jadi bebatuan
gerinjal teman-teman sekalian, beda dengan jalan sudah kita lewati tadi. Jadi harus hati-hati bagi teman-teman yang lewat ke sini karena memang jalannya perlu kewaspadaan. Harus milihan ya di sini. Jadi sampai abruk-abrukan motor juga teman-teman ini. Itu, apalagi yang motornya pendek. Kalau motor sport it's okay, dan kita sudah masuk jalan yang bagus lagi di sini. Nah, ini jalan sudah mulai menurun lagi. Karena mengkontur jalan ke sini teman-teman biasanya yaitu tadi tidak lurus, belak belok, dan kadang-kadang, tapi tidak semua jalan jelek ya, ada beberapa sebagian. Saya akan sarankan yang ke sini sebenarnya is okay lah, no problem ya, karena memang kita artinya tidak terlalu membahayakan untuk kita lalui.